Hari ini Jilo bakal ngebahas podcast tentang pembunuhan mahasiswi di Palembang. Kejadian ini merupakan kejadian yang berasal dari desa Suban Baru, Kecamatan Kelekar, Kabupaten Muara Enim. Kali ini korban yang berusia 20 tahun yaitu Fatmi Rohanayati yang merupakan mahasiswi di salah satu universitas Sumatera Selatan ditemukan tewas dengan kondisi tanpa busana dan diduga diperkosa terlebih dahulu sebelum dibunuh. Jenazah Fatmi ditemukan di semak belukar di desa Kebun Menanti, Kecamatan Kelekar, Muara Enim, dengan keadaan mulut korban disumpal dengan bra dan tangan dan kakinya diikat menggunakan baju dan celana korban. Di leher korban juga ditemukan bekas jeratan dan bibirnya ada bekas pukulan. Kejadian ini bermula di hari Rabu pada tanggal 30 bulan 1 2019. Tepatnya di mana pelaku sudah merencanakan cara untuk melancarkan aksinya yang pada awalnya hanya berniat mencuri sepeda motor korban. Keesokan harinya di hari Kamis tanggal 31 bulan 1 2019, pada pagi hari, pelaku mengintai Fatmi dan pelaku melihat Fatmi mengantarkan kedua orang tuanya pergi ke kebun untuk menyadap getah karet. Setelah Fatmi mengantarkan kedua orang tuanya ke kebun, pelaku yang memakaikan penutup wajah kemudian mencegat Fatmi dengan menggunakan sebatang kayu. Fatmi yang ketakutan akhirnya menyerahkan sepeda motornya. Namun saat ia menyerahkan sepeda motornya, Fatmi tiba-tiba membuka penutup wajah pelaku. Karena panik, wajahnya telah diketahui Fatmi, pelaku melukai wajah Fatmi, lalu menyuruh Fatmi masuk ke area perkebunan karet yang biasa disadap Fatmi bersama orang tuanya. Pelaku selanjutnya mengikat tangan dan kaki serta mulut Fatmi dengan pakaiannya sendiri, termasuk dengan jilbabnya. Di lokasi itu, pelaku kemudian memperkosa Fatmi. Setelah melampiaskan nafsunya, pelaku berniat mengubur mayat Fatmi. Entah kenapa, pelaku mengurungkan niatnya dan ia malah kembali memperkosa mayat Fatmi, lalu meninggalkannya dengan kondisi telanjang di kebun dekat aliran sungai. Menjelang sore, ibu Fatmi yaitu Ibu Herawati memiliki firasat buruk terhadap kondisi anaknya dan meminta suaminya bersama warga untuk segera mencari anaknya yang tak kunjung pulang ke rumah. Setelah beberapa jam melakukan pencarian, warga menemukan jasad korban tanpa busana di kebun milik kepala desa Suban. Keluarga Fatmi melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian, dan polisi telah memeriksa tiga orang saksi terkait penemuan mayat perempuan muda tanpa busana. Polisi juga sudah mengamankan barang bukti pakaian korban serta sperma dan bercak darah yang ada pada korban. Keluarga Fatmi berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap pelaku pembunuh anaknya. Mereka meminta pelaku dihukum mati karena perbuatannya yang membunuh korban dinilai sangat keji. Pada Jumat malam, tepatnya tanggal 1 Februari 2019, Polda Sumsel berhasil menangkap pelaku. Pelaku berusia 30 tahun yang bernama Upuzan Sairan, merupakan residivis kasus serupa pada tahun 2010. Karena melawan dan ingin melarikan diri dari kejaran petugas, polisi terpaksa melakukan tindak tegas dengan menembak kedua kaki pelaku. Salah satu petugas polisi mengatakan penangkapan Upuzan berawal dari kecurigaan polisi pada Upuzan yang menunggui sebuah lahan. Pelaku diketahui seorang residivis kasus pasal 365 ayat 3 KUHP atau pencurian dengan kekerasan mengakibatkan orang mati. Pelaku sudah menjalani hukuman di Nusa Kambangan selama kurang lebih 9 tahun dan baru keluar 2 tahun. Untuk memastikan kecurigaan polisi pada residivis tersebut, petugas polisi melibatkan tim laboratorium forensik untuk memeriksa sperma di badan korban dan dibandingkan dengan laki-laki yang petugas curigai. Hasil yang ditemukan cukup mengejutkan. Spermanya identik dengan yang ada di tubuh korban. Dengan demikian, pelaku tidak bisa lagi mengelak. Sementara pelaku pemerkosaan disertai pembunuhan, Upuzan Sairan mengakui perbuatannya membunuh korban, di mana awalnya dia hanya ingin memiliki sepeda motor korban, namun akhirnya malah melakukan pembunuhan dan juga pemerkosaan 2 kali, sebelum dibunuh dan sesudah dibunuh.
Sekian podcast kita kali ini. Jangan lupa buat di like, subscribe, dan komen semuanya. Tunggu.